nama saya Latifah dengan NIM 220290018. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya, yaitu papan koordinat kartesius. Dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Mirna SPD MPD. Bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang saya paparkan, pernahkah teman-teman menggunakan Dena untuk menggunakan suatu tempat, atau menggunakan Google Map untuk menentukan suatu tempat di Android teman-teman, atau menggunakan aplikasi Gojek untuk pergi ke suatu tempat? Jika diperhatikan, tempat-tempat pada Dena ini mempunyai posisi yang berbeda dan titik tertentu. Ini merupakan bagian dari koordinat kartesius. Adapun tujuan dari media pembelajaran saya ini yaitu peserta didik mampu menentukan posisi titik pada koordinat kartesius. Selanjutnya, apa sih koordinat kartesius ini? Koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menggunakan titik pada bidang datar. Sistem ini terdiri dari dua garis, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Bisa teman-teman lihat pada papan koordinat yang saya sediakan ini, ada beberapa unsur yang ada pada papan koordinat ini. Yang pertama, bidang kartesius terdiri dari sumbu X, yaitu garis mendatar atau horizontal, dan sumbu Y, yaitu garis tegak atau vertikal. Sumbu X dan sumbu Y ini saling tegak lurus dan memotong di titik asal, yaitu 0,0. Sumbu X, bisa teman-teman lihat, sumbu X memuat bilangan positif dan juga memuat bilangan negatif. Bisa teman-teman lihat, sebelah kanan 0 bilangan positif dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sebelah kiri 0 yaitu dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan pada sumbu Y juga memuat bilangan positif dan juga memuat bilangan negatif. Bilangan di atas 0 yaitu dimulai dari bilangan positif, yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di bawah angka 0 dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Pada bidang koordinat kartesius terdapat sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan dan tegak lurus, sehingga membagi menjadi 4 bidang yang dinamakan dengan kuadran. Kuadran 1 yaitu positif-positif, kuadran 2 yaitu negatif-positif, kuadran ketiga yaitu negatif-negatif, dan kuadran keempat yaitu positif-negatif. Posisi titik pada koordinat kartesius dinyatakan sebagai pasangan bilangan X, Y, dan X disebut dengan absis dan Y disebut dengan ordinat. Format yang dipakai selalu X, Y, dan urutannya tidak boleh dibolak-balik. Diketahui titik A 5,2, titik B min 2, titik C yaitu 1,4, dan titik D negatif 3,1. Mari kita coba pertama untuk titik A. Titik A 5,2. Maka bisa kita simpulkan 5 sama dengan X, berarti 5 positif. Maka mula-mula kita berada di titik asal yaitu 0,0, maka kita bergerak sebanyak 5 satuan ke kanan 0. 1, 2, 3, 4, 5, dan Y sama dengan 2. Y adalah bilangan positif, maka kita bergerak ke atas sebanyak 2 satuan, 1, 2. Maka titik A terletak di sini. Selanjutnya titik C. Titik C yaitu 1,4. 1 sama dengan X, maka kita bergerak sebanyak 1 satuan dari titik asal yaitu 0, bergerak 1 satuan ke kanan 0 yaitu 1, dan ke bawah karena Y-nya negatif, maka kita bergerak ke bawah sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4, maka titik C berada di sini. Begitu juga untuk titik D. Maka dapat disimpulkan titik A terdapat di kuadran ke-1, titik B, titik C berada di kuadran 4,
Saya akan memaparkan contoh dari LKPD, koordinat Kartesius. Pertama, siswa diminta untuk mengisi biodata sekolah, kelompok, ketua kelompok, dan anggota kelompoknya. Adapun isi dari LKPD ini, yang pertama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Selanjutnya petunjuk penggunaan LKPD. Selanjutnya siswa diminta untuk mengamati suatu gambar. Di sini saya memaparkan sebuah gambar yaitu koordinat Kartesius dan telah ditentukan titik-titik pada gambar tersebut. Nantinya siswa akan menanya kepada guru. Selanjutnya ada landasan teori, sedikit teori tentang koordinat Kartesius ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Ada kegiatan pertama, siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada kegiatan tersebut, lalu menjawab pertanyaan yang ada pada gambar tersebut. Yaitu kegiatan kedua, dan juga diberikan gambar, dan siswa juga diminta untuk mengisi pertanyaan. Yang terakhir, kegiatan ketiga, selanjutnya siswa diminta untuk hasil pengamatan. Nanti siswa diminta untuk memberikan berapa besarkah peranan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari, serta berikan contoh dan alasannya. Dan terakhir, siswa diminta untuk memberikan kesimpulan yang dapat dari pembelajaran koordinat Kartesius ini. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.